berpotensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Assalamualaikum Ibu Damar. Waalaikumsalam, alhamdulillah. Besok kita akan melaksanakan kegiatan supervisi ya Bu ya, supervisi akademik, yang mana pada kegiatan tersebut nanti tanpa mengurangi rasa hormat kepada Bapak Kepala Sekolah, sesuai dengan apa yang harus saya laksanakan sebagai selaku coaching. Nanti insya Allah saya akan memantau kegiatan pembelajaran tersebut, dan pada proses kegiatan tersebut mudah-mudahan pada saat pelaksanaannya bisa dijalani dengan lancar, dan apa yang diharapkan sama Ibu mungkin nanti akan bisa terjadi. Bagaimana Bu persiapannya untuk mengajar nanti? Persiapan untuk mengajar seperti biasa, ada SOP, Pak. Pada saat pembelajaran nanti, apa sih yang Ibu Uis harapkan dari kegiatan ini, baik dari timbal balik siswa ataupun dari hasil pembelajaran? Yang diharapkan setelah selesai pembelajaran nanti, semua siswa memahami bahan ajar yang akan saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan ya Bu ya. Nanti pada saat pembelajaran itu akan dilaksanakan apa yang akan dilaksanakan nanti, pembelajaran apa sih nanti yang akan Ibu praktekkan, kegiatan pembelajaran atau mata pelajaran apa di dalam apa? Nanti saya akan memberikan pelajaran matematika penjumlahan bersusun pendek. Penjumlahan bersusun pendek sesuai dengan materi modul ajar pada kurikulum Merdeka mungkin ya Bu ya? Iya. Oke, siap. Jadi nanti akan ada pembelajaran matematika mungkin sesuai dengan jenjang kelas 1 ya Bu ya? Tujuan pembelajarannya Bu? Tujuan pembelajaran semua siswa bisa memahami apa yang saya sampaikan, target pembelajaran tercapai. Ya, itu. Ya, mungkin pada akhirnya siswa bisa melakukan proses pemilihan tersebut ya sesuai dengan lancar. Oke. Mungkin sudah ada persiapan ya Bu ya? Pasti selaku guru kita sebelum pembelajaran sudah ada persiapan. Kira-kira persiapan Ibu sebagai guru kelas 1 apa sih untuk melaksanakan pembelajaran tersebut? Menyiapkan RPP, menyiapkan materi, dan mencari cara supaya pembelajaran dapat terserap dengan sempurna oleh anak-anak. Ya. Karena kan kelas 1, jadi harus dibawa sambil bermain. Ya. Betul. Karena sekarang itu pembelajaran harus pembelajaran yang menyenangkan ya Bu ya. Oh, iya. Pastinya sebagai guru kita harus punya referensi ya Bu ya. Nah itulah yang disebut dengan pelaksanaan pembelajaran. Jadi kita mencari tahu materi apa yang kita sampaikan, nanti pada akhirnya saat pelaksanaan pembelajaran jangan sampai kita mungkin tidak mengetahui materi tersebut ya Bu. Betul. Pastinya ada tantangannya Bu ya. Tantangan entah itu dari kondisi anak atau dari kondisi lingkungan belajar, atau mungkin pemahaman anak yang mungkin belum cukup mengetahui tentang materi yang akan kita ajarkan. Menurut Ibu kira-kira tantangan pada kegiatan pembelajaran nanti apa? Tantangan pada pembelajaran nanti mungkin masih ada beberapa anak yang belum
penulisan angka. Kadang terbalik angka 3, kadang terbalik penulisan angka 5, kadang terbalik. Ya, itulah ya, ya. tantangan guru kelas 1 memang seperti itu. Kita tidak bisa memungkiri dengan jumlah anak yang sekian, yang proporsionalnya mungkin hanya 20 sampai 25 begitu ya. Pasti ada anak yang dalam artian tahap perkembangannya belum signifikan, tapi proses ya Bu ya. Kadang ada anak itu yang di kelas bawahnya mungkin masih tertinggal, tapi nanti di kelas atas sehubungan dengan perkembangan cara intelektualnya mungkin nanti akan berkembang. Tapi itu tidak apa, berarti tantangan ibu itu anak ada yang belum mengenal angka ataupun dalam tata cara penulisan masih ada yang salah-salah. Oke, itu tantangannya ya mungkin. Kemudian, sekarang strategi ibu nih dalam menghadapi tantangan tersebut. Misalkan ada anak yang belum mengenal angka, strategi ibu apa dalam menghadapi? Ya, strategi saya untuk membuat mereka menjadi tahu. Mereka biasanya tahu kalau angkanya tersusun, misalnya dari 1 sampai 10. Ya. Meniru. Jadi dia tahu, dia tulis dulu 1 sampai 10, nanti dia akan betul menuliskannya. Tapi kalau saya memberikan contoh di depan, misalnya 12 dikurangi 6, kadang penulisan mereka menjadi salah, tidak seperti yang di papan tulis. Betul, karena seyogyanya anak di usia tersebut atau di kelas 1 lebih banyak mencontoh dan meniru apa yang kita lakukan akan ditiru. Oke, mungkin ini adalah percakapan pra supervisi ya Bu ya. Nanti ada pasca supervisi pun insya Allah setelah ibu melakukan proses pembelajaran, saya akan bertanya kembali, refleksi kembali dari apa yang sudah dilaksanakan oleh ibu. Yang pasti memang betul Bu, pembelajaran yang menyenangkan. Nanti kedepannya juga ada pembelajaran diferensiasi dalam artian kompetensi sosial dan emosional. Untuk itu mudah-mudahan pada saat nanti pembelajaran bisa terlaksana dengan baik dan tantangan tersebut dapat ibu selesaikan. Ya. Betul Bu, seorang guru pasti punya tantangan, tapi yang namanya guru pasti banyak siasat untuk menghadapi tantangan tersebut. Ya. Terima kasih Bu atas waktunya untuk ini ngobrol dan sharing saja ya Bu ya. Sharing, saya selaku calon guru penggerak harus sedikit memberikan ilmu-ilmu yang saya dapatkan. Jangan sampai paribasa Sunda nama dihum-hum penyelira gitu panggilannya, supaya bisa sharing, supaya bisa mengimplementasikan kepada rekan-rekan di lingkungan wilayah kerja SD Sukasari. Sekali lagi Ibu, terima kasih. Sama-sama. Good luck Bu, semoga lancar dan mohon izin saya nanti akan melakukan observasi di kelas pada saat pembelajaran. Iya Pak. Ya. Jadi terima kasih Ibu, hatur nuhun.
Sudah? Sekarang kita coba soal ya. Kalian isi. Kontennya harus konten berapa? kasih karena Ibu sudah berkenan untuk berkolaborasi. Kemarin kita sudah melaksanakan tahapan pasrah dan pelaksanaan observasi. Untuk hari ini Bu, gimana kabarnya? Sehat Bu? Alhamdulillah. Sama-sama, saya juga terima kasih, tapi maaf mungkin hasilnya tidak sesuai seperti yang diharapkan. Ya, memang ini itu adanya. Ya, yang pasti di sini kita sharing aja Bu apa yang saya dapatkan dari kegiatan Guru Penggerak, dan mudah-mudahan bisa diimplementasikan khususnya di lingkungan wilayah kerja kita di Universitas. Kemarin kan sudah melaksanakan pembelajaran Bu. Bagaimana menurut Ibu, apakah pembelajaran yang sudah dilaksanakan sesuai dengan ekspektasi atau harapan Ibu? Sepertinya tidak Pak, karena kalau harapan saya sebagai guru inginnya tercapai 100%, ya. Tapi ternyata dari jumlah siswa 27 dan yang hadir 25 masih ada yang belum bisa mengerjakan 3 orang. Itu memang belum sesuai. Oh iya, tapi kalau dari jumlah siswa tersebut hanya ada 3 yang belum memenuhi ekspektasi, itu persentasenya sudah berhasil mungkin ya Bu ya. Namun ya yang namanya dinamika keadaan siswa memang seperti itu, dan itulah tantangan kita ke depannya Bu. Kemarin kan saya sudah menanyakan tujuan pembelajaran. Menurut Ibu nih, hasil refleksi Ibu, apakah tujuan pembelajaran yang direncanakan sudah tercapai? Sepertinya belum, karena harusnya harapan saya anak-anak itu semua bisa menyelesaikan soal tersebut, soal penjumlahan khusus tersebut. Tapi ternyata masih ada beberapa, padahal bukan hanya kemarin saya memberikan pelajaran bersusun pendek. Mungkin karena saya menjelaskannya kurang detail,
Jadi ada beberapa tujuan yang mungkin belum tercapai ya Bu. Ya. Terus menurut Ibu tadi kan ekspektasi mungkin belum cukup memuaskan ya Bu ya. Tujuan belum tercapai sebagian. Apa kira-kira apa yang perlu diperbaiki pada kegiatan pembelajaran selanjutnya agar hal tersebut tidak terulangi? Yang harus diperbaiki adalah cara saya menyampaikan materi. Sebelum materi saya harus menjelaskan, memberikan contoh itu yang detail. Karena mungkin saya ajar adalah kelas rendah, jadi di setiap pertemuan harus menjelaskan seperti contohnya kemarin kan saya memberikan pelajaran tentang matematika pendengaran dan sebagainya. Kemarin kan saya ketika saya memberikan contoh, saya tidak menjelaskan. Misalnya contohnya 17 ditambah 13. Jadi masih ada 3 anak yang menjumlahkan 7 ditambah 3 itu 10 dan nilai satuannya itu tidak ditempatkan dengan betul. Jadi mereka menuliskan 10. Jadi 17 ditambah 13 itu jadi 210 dan tidak dipindahkan. Mungkin karena saya memberikan contohnya tidak hasilnya yang puluhan. Baru satuan. Iya, baru satuan. Padahal di pertemuan sebelumnya itu sudah saya jelaskan. Ketika ketemu dengan angka yang puluhan, yang satunya itu dibawa ke atas. Jadi itu mungkin kekurangan saya. Harusnya ketika kita mau mengajarkan materi, walaupun misalnya itu sudah diulang-ulang, tapi kan yang saya hadapi anak kelas rendah, jadinya harus saya ulangi contohnya, saya terangkan lagi, saya jelaskan lagi sedetail mungkin seperti itu. Bagus Bu, berarti ada refleksi, ada rencana perbaikan. Yang namanya masalah itu tidak terlepas dari suatu solusi ya Bu ya. Yang penting setiap kali kita pembelajaran, ketika ada hal yang mungkin belum sesuai dengan apa yang kita harapkan, di sana kita harus melakukan refleksi dan berusaha melakukan perbaikan pada pembelajaran berikutnya. Nah, kira-kira pada pembelajaran selanjutnya ataupun hari ini, apa yang akan Ibu kembangkan dari metode pembelajaran atau dari teknik dalam mengajar? Mungkin teknik mengajar, ya. Ketika saya memberikan contoh memang harus terus diulang supaya anak lebih mengerti. Mungkin kebanyakan anak memang sudah mengerti, tapi masih ada beberapa ketika yang tidak saya ulangi penjelasan yang mereka lupa. Jadi harus saya ulang-ulang. Jadi banyak hal yang kita bisa lakukan untuk mengembangkan ya Bu ya. Salah satunya mungkin ya Bu, tapi mohon maaf kita bisa menggunakan bahan alat media dalam proses, tapi sesuai dengan materi pembelajaran yang kita ajarkan mungkin tentunya, karena anak-anak kelas rendah itu akan lebih tertarik dengan sesuatu yang sifatnya belajar sambil bermain mungkin ya Bu. Ya hebat Bu, luar biasa, ada rencana perbaikan. Kemudian rencana perbaikan tersebut kira-kira kapan akan mulai Ibu lakukan? Secepatnya Pak. Betul. Hari ini berarti iya, karena memang anak memang harus sudah mengerti bagaimana cara meletakkan puluhan, satuan, tidak terbalik-terbalik. Karena kalau untuk kemarin alhamdulillah tidak ada yang penulisan angka yang terbalik. Iya, ya. Alhamdulillah. Tantangan tersebut ternyata tidak terlaksana ya Bu. Iya, tapi ternyata masih ada yang meletakkan puluhan yang harusnya di satuan. Tidak bisa, belum mungkin lupa. Ya. Padahal itu tidak menjadi tantangan, kalau ternyata di setiap proses pembelajaran selalu ada masalah yang muncul, dan itulah tugas kita setiap akhir pembelajaran itu merefleksi, dan nanti mungkin Bu kedepannya bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian juga menerapkan kompetensi sosial emosional Bu. Jadi maksudnya adalah dalam setiap pembelajaran kita bisa menyelipkan kompetensi sosial dan emosional.
kepada anak. Dan insya Allah nanti kalau misalkan kita ada waktu dengan teman-teman di sekolah, saya bisa sharing lah, mungkinnya bukan menggurui gitu. Bagaimana caranya supaya anak itu fokus, kemudian mindfulness dan lain-lain. Dan saya lihat kemarin pembelajarannya sudah cukup atraktif, sesuai dengan kelas bawah, kemudian juga ice breakingnya seru juga ya Bu ya. Dan sekali lagi saya selaku calon guru penggerak dalam hal ini karena tugas dan kewajiban Bu untuk sharing, berkolaborasi, mengucapkan terima kasih karena sudah bisa bekerja sama, kolaborasi, dan mudah-mudahan dari kegiatan ini kita bisa saling mengingatkan, saling memperbarui informasi, dan tentunya tujuannya adalah untuk perbaikan proses pembelajaran demi memenuhi hak peserta didik. Sekali lagi terima kasih Bu, dan mudah-mudahan tantangan-tantangan tersebut dapat Ibu atasi dan segala bentuk ya kekurangan-kekurangan tersebut bisa diminimalisir dengan berbagai teknik dan metode pembelajaran.